Makanya itu target kami turunin presidential threshold sehingga orang lebih berani. Kalau ada lebih 3, 4, 5 jauh lebih baik ketimbang 2. Untung tadi Bung bilang turuni presidensial threshold ya. Hampir saya tadi kaget loh. Gimana ini? Bisa makar nanti dianggap channel ini. Nggak ada, kita mau turunnya 2024 nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Dan kali ini kita akan mencecar seorang ya dalam Dicecar, dialog cerdas secara refli. Nah, siapa yang akan kita cecar? Ini orang termasuk berkategori bahaya pada Pilpres 2019. Karena sebelum Pilpres sudah mendengung-dengungkan 2019 ganti presiden. Dan ternyata walaupun kampanyenya belum berhasil, ya, tetapi paling tidak beliau maju untuk pertama kalinya ke Senayan. Itu sudah batuk-batuk nih kelihatannya ya. Karena sebelumnya, ya siapa lagi kalau bukan Bung Mardhani Alisera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Bung Rafli. Amin, amin. Mudah-mudahan suara kita tidak terdelay karena suara yang gede, yang keras itu kan yang bisa didengarkan. Kalau suaranya tanggung-tanggung susah didengarkan. Berat itu, berat. Berat ya. Ya, luar biasa. Kalau di channel Refli Harun ini nggak ada basa-basi. Pertanyaan pertama harus menohok, ya kan? Nah, pertanyaan menohok pertama adalah setelah 2 kali dihianati Prabowo Subianto, ya. Pertama, soal masuk kabinet, ya kan? Tiba-tiba direkrut sebagai Menteri Pertahanan. Yang kedua, dijanjikan bahwa PKS akan mendapatkan wakil presiden. Ya, wakil gubernur. Apakah seorang Mardhani Alisera baik sebagai individual maupun sebagai kader dari PKS masih menginginkan Pak Prabowo sebagai orang yang akan dijagokan 2024 atau sudah patah arang sekarang? Yang pertama, politik itu nggak boleh baper ya. Yang baper kalah. Itulah. Oke. Makanya ada baperin ada, tapi bahan perbincangan hari ini. Udah keren itu. Iya, baperin itu bahan perbincangan hari ini. Silakan, Bung. Jadi sampai sekarang kami dengan Gerindra tetap bersahabat dan kita tidak bisa intervensi kepada keputusan Gerindra yang bergabung dengan Pak Jokowi. Walaupun kalau Bung Refli trash pernyataan saya selalu menyatakan gini, sebaiknya secara etis ya, dan logis seluruh partai pendukung Pak Prabowo itu ada di barisan kami oposisi ya, karena kita mengusung platform yang berbeda, calon yang berbeda, cara kerja menata Indonesia yang berbeda. Tetapi di demokrasi Indonesia yang masih tumbuh ini segala hal bisa terjadi, jadi nikmati saja. Memang ada platform yang berbeda itu, Bung, di antara partai politik. Sorry. Iya, kalau di Pak Prabowo kan kita punya proposal yang berbeda. Kalau Pak Jokowi katakan meneruskan nawacitanya. Nah, kita ingin memperkuat pertanian, kita ingin swasembada energi, kita ingin pendidikan kita melompat menjadi macan Asia yang dalam beberapa hal ini vis a vis berbeda. Contohnya gampang saja sih. Waktu debat kan beda banget gitu kan, gitu loh, nggak nyambung gitu. Nggak nyambung itu karena nggak ada debatnya, yang ada adalah 2 orang yang bercakap-cakap itu, atau 2 orang monolog. Yang ini bilang masukan. Debat siapa itu, monolog itu, gimana? Ini masukan gimana format debat ke depan itu. Catatan kemarin, ini dari Bung Refli punya channel, kita bisa melihat. Mestinya ada 1 orang yang kita percayai sebagai moderator mewakili rakyat untuk mencecer bahasanya kan,
kejar sampai akhir. Sebetulnya Anda tuh beda apa enggak sih? Jangan-jangan Anda ternyata tidak kuat kok kerangka pemikirannya. Anda tidak punya pemahaman geopolitik yang kuat. Anda ternyata tidak punya pemahaman bagaimana reformasi birokrasi. Anda tidak layak jadi presiden. Fair kok. Buat saya rakyat perlu ada moderator yang berintegritas, kita pilih aja beberapa orang. Cuman masalahnya, Bung, di Republik ini orang sudah tidak percaya lagi. Masalah trust ya. Mungkin Bung Mardhani percaya saya, mungkin ya. Tapi partai lain tidak percaya saya, ya kan? Atau sebaliknya. Tantangan saya, Bung, kira-kira ya, kalau misalnya 2024 kita mau debat lagi dan kita membutuhkan moderator yang mencecar itu, kira-kira siapa moderatornya? You can name one person. Najwa Shihab, kalau saya tampil di mata Najwa bikin saya deg-degan terus karena nyecer terus ya. Beberapa isi dialognya Bung Refli buat saya menarik, nyecernya sampai keluar jati diri dan kebenaran dari seseorang. Bisa. Gitu ya, jadi saya berpasangan dengan Najwa Shihab berarti? Bisa berpasangan, bisa sendiri. Kalau buat saya lebih baik satu sesi sendiri lagi. Karena apa? Kita perlu orang-orang yang kita berikan, gini, orang ini harus quote and unquote out of the box. Dia harus berani. Anda calon presiden, Anda akan dapat kekuasaan super istimewa. Bung Refli, pakar tata negara, di undang-undang kita, pasal tentang presiden itu seingat saya 17. Pasal tentang DPR nggak sampai 3. Yang lain nggak sampai 3. Jadi kekuasaan presidensial kita ini luar biasa. Dan karena otoritasnya demikian besar, ya jangan percaya kepada debat-debat yang permukaan. Dia harus masuk menukik ke dalam. Sampai ketahuan pilihan etisnya seperti apa, kerangka logisnya seperti apa, dan kemampuan teknokratisnya seperti apa. Dan itu perlu. Kemarin dua-duanya sulit kayaknya. Kalau tidak ada kepean di awal itu kayaknya bingung mau ngomong apa. Kalau bab itu ya gini, kita nggak bisa menilai ketika kritik saya buat KPU format 2 menit, 1 menit, terlalu sibuk ini kok. Yang berperan kalau dilihat antara calon presiden atau calon wakil presiden dengan moderatornya, kok kayak banyak moderator gitu loh. Karena banyak, jadi kita lebih ke prosedural, harusnya substansial, harus berani. Sekarang saatnya, contohnya nih, ini di YouTube itu kan survival of the fittest. Ente punya channel nggak menarik, nggak ada yang lihat kok. Ente nggak masuk ke dalam, nggak ngebongkar, nggak lihat kok. Ustadz Abdul Somad kalau nggak dibongkar misal, mungkin nggak akan sampai hampir 1 juta. Buat saya luar biasa. Nah, yang lain biasa, nggak dapat luar biasa. Jadi buat saya sebetulnya demokratisasi sudah dimulai ketika ada orang-orang tertentu mampu untuk menampilkan kinerja dalam tanda kutip yang mungkin tidak difasilitasi negara tapi menghasilkan manfaat yang setara atau bahkan lebih dari institusi yang difasilitasi oleh negara. Begitu. Cuma kalau mencalonkan saya sebagai moderator debat di 2024 bisa-bisa ditolak kedua kubu. Kalau kubunya dua lagi. Makanya usul saya nggak boleh, justru bahasa debat ini nggak boleh minta persetujuan kiri kanan. Calon tuh nggak tahu apa-apa gitu. Yang diperlukan itu genuinnya, yang diperlukan originalitasnya, yang diperlukan kan misal pertanyaan apapun seorang pemimpin itu selalunya all around. Seorang pemimpin itu suka pengetahuan, seorang pemimpin itu punya pegangan moral. Kalau suka pengetahuan, all around, punya pegangan moral, bahasa saya, everything rise and fall on leadership. Dia bisa kok jawab apa aja gitu. Misal reformasi birokrasi. Kalau calon kemarin nggak bisa jawab apapun. Saya susah nilainya ya, karena biar fair pertanyaan-pertanyaannya juga diformat secara prosedural. Coba kalau diformat secara substansial. Nah ini mungkin sekaligus membongkar. Nyuwun sewu ya, beberapa dari kita itu nggak sopan banget sih tanya sama calon presiden seperti ini. Ini bukan bab sopan atau tidak sopan gitu. Kalau dalam hadis itu ada Kitabur Rijal ya. Ya untuk menilai seseorang layak enggak untuk merawikan hadis, dicek dulu dia gitu. Kalau dia pernah
ayam disuruh datang padahal dia nggak ngasih makanan, oh dia tidak bisa. Artinya itu baru merawikan hadis. Ini memegang amanah anggaran 2.000 triliun, 4 juta PNS, 207, wah buat saya ini luar biasa. Do the best, you got the best, gitu. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan 2024 calonnya nggak dua lagi, Bung ya. Mardani termasuk orang yang ingin mempertahankan presidensial threshold biar 2 calon lagi. Kami dalam tanda kutip memerangi 2 calon. Karena itu PKS inginnya, sebenarnya kalau Refli lebih paham ya, secara konstitusi tidak ada batasan gitu sebetulnya. Tetapi at least katakan, kalau yang saya teriak sekarang, samakan presidential threshold dengan parliamentary threshold. Saya menganggap 7% bagus, tetapi karena keputusan partai 4-5%. Oke, 4-5% siapapun partai yang masuk parlemen, maka dia berhak untuk mengajukan calon. Rumusnya sederhana, entry to barrier-nya kecilin gitu. Jadi banyak orang kompetisi itu jauh lebih baik gitu. Nanti akan dibilang nanti tidak kuat di mana di DPR-nya, enggak kok, seorang pemimpin dia bisa tackle almost all the thing gitu. Begitu. Oke. Tahun 2004 itu presidensial threshold-nya cuma 3% kursi dan 5% suara, Bung, karena menggunakan pasal peralihan. Bukan 5% kursi dan 20% suara. Dan faktanya cuma 5 calon saja, tidak sampai katakanlah 30 calon. Kalau kita misalnya berpikir 3% kursi itu dikalikan 30 jadi 90 kira. Artinya sebenarnya terlalu berlebihan juga kekhawatiran yang mengatakan kalau direndahkan thresholdnya kemudian calonnya akan banyak sekali. Itu Bung ya? Ya saya setuju. Justru saya pikir mereka-mereka yang berteriak seperti itu sebenarnya punya agenda. Biar riding of the two horses-nya tetap jalan, dan itu sebenarnya memperkosa haknya publik, pandangan saya. Ya, tapi partai-partai politik menengah kecil ini ya, saya mengatakan menengah kecil karena kan 9 partai di DPR. Terpaksa saya katakan ada partai besar, menengah, dan partai kecil dari 9 itu. Tapi lucu juga, menengah kecil kok mau presidensial threshold dipertahankan, sementara dengan presidensial threshold itu hampir pasti mereka tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Gimana, Bung? Iya, perlu ditanyakan kenapa mau gitu loh. Kalau PKS dari awal tidak mau gitu loh, karena PKS partai kader. Iya kan gini, negeri ini mengambil jalan demokrasi. Di jalan demokrasi salah satu pilarnya adalah partai politik, karena hampir semua jabatan publik, presiden, gubernur, bupati, wali kota melalui partai politik. Ada jalur independennya. Tetapi ya karena itu partai politik harus menunjukkan dia kawacandra di muka. Kalau ada partai politik yang tidak ingin mengajukan capres, cawapres, dalam pandangan saya agak aneh gitu loh. Nah ini mungkin nanti bisa dilihat dari kesehatan dari partai politik itu sendiri. Ada oligarki tidak? Ada macam-macam tidak? Bung Mardani, dari mana agak anehnya? Bukannya kita diajari oleh pemerintah Orde Baru kan selama 32 tahun. Jadi yang namanya partai seperti PDI, P3 itu kan nyalonkan satu orang yang notabene Dewan Pembina partai lain, Partai Golkar. Kan betul-betul mengikuti sejarah kan, artinya kan belajar dari sejarah. Ya itulah gini, reformasi 98 kita betul ada pergantian kekuasaan, tapi adakah pergantian sistem demokrasi kita, adakah sistem perubahan sistem tata pemerintahan kita menjadi lebih good governance, lebih akuntabel? Bung Refli pasti sudah baca ya, Darren Acemoglu ya, Why Nation Fail ya, kenapa negara gagal. Si Darren jelas kok, dulu katanya ada karena utara maju, selatan mundur, barat maju, timur mundur. Tapi ternyata hasil kajiannya Darren Acemoglu, dia ngambil Texas sama Korea, ya Texas bagi dua, Texas Meksiko, Texas Amerika 43.000 US dollar, Texas Meksiko 9.000 US dollar, Korea Selatan 28.000, Korea Utara semua sama, geografi sama, budaya sama, orang sama, yang beda apa? Sistem pemerintahan, yang satu lebih demokratis, yang satu tidak demokratis. Yang demokratis itu biasanya tidak feodal, yang demokratis itu biasanya memberikan kesempatan partisipasi publik, yang demokratis itu biasanya orang rame, ya nggak kenapa, memang itu pilihan kita kok. Demokrasi bukan sistem terbaik, tapi punya self healing yang baik, begitu. Kira-kira kita sudah demokratis belum, Bung, ini, Bung? Secara makin lama saya makin takut ini.
Kayaknya kalau ngeritik oposisi aman nih. Kalau saya kritik PKS aman nih kayaknya. Tapi kalau kritik pemerintah mulai takut saya ini. Sudah mulai takut diincar, bakal kepleset, lalu kemudian diadukan nanti. Gitu. Ada yang udah jadi tersangka itu kan, sedih sekali saya. Mestinya karena kalau istilahnya bayangan saya demokrasi itu adalah membuat Anda merasa free, bebas, ya. Tapi bukan bebas menghina orang ya, tapi bebas ya, untuk berpendapat. Tapi kalau misalnya ketika Anda berpendapat secara kritis Anda takut, kayaknya belum demokratis tuh negara, masih ada benih-benih otoritarianismenya. Iya, kalau kita lihat kan indeks demokrasi kita belakangan turun ya, 2017 ke 2018. Buat saya wajar karena gini ya, walaupun ada sebab. Kami di DPR punya catatan nih, Undang-Undang ITE satu pasal itu betul-betul pasal karet. Nah, ini harus segera direvisi sehingga betul-betul kita itu memiliki pasal 27 itu. Pasal 27, paham. Nah, ini membuat masyarakat jadi betul-betul objek yang, dan kadang-kadang penggunaan pasal ini juga betul-betul masa memberikan pernyataan di Facebook langsung bisa ditangkap. Buat saya tinggal ditanya apa maksudnya, mestinya bahasanya eye for an eye, ya, ear for an eye. Ya, kalau dia lisan ya pakai lisan. Kalau dalam pandangan saya, ya sosialisasi dan edukasi serta literasi publik diperkuat. Jangan, karena segala penggunaan kekerasan dampaknya panjang. Justru itu membuat tadi distrust dan lain-lain. Itu hukum Hammurabi itu, mata dibalas mata, telinga dibalas telinga. Paham saya. Nggak relevan lagi katanya. Sekarang itu hukum kekuasaan. Siapa yang berkuasa dia yang menang katanya. Jadi kalau mengkritik penguasa itu lebih sulit daripada mengkritik oposisi biasanya. Makanya saya kalau mengkritik PKS santai aja, ya kan? Gitu. Iya. Saya mau bilang PKS kadrun, PKS kampret, rasanya nggak akan dituntut saya rasanya ya. Kalaupun dituntut saya cuekin aja. Ya ini gini, ketidakadilan di ruang publik itu jangan pernah disepelekan. Bukan cuma distrust, tapi kemarahan publik. Dan kalau publik sudah marah, modal sosial kita yang tadinya bagus menjadi tercerai-berai. Dan ini mestinya negarawan berpikir demikian. Karena buat saya ketidakadilan, salah satu sila terakhir kita kan keadilan sosial, ya. Dan no one left behind. Nggak boleh satupun yang merasa terpinggirkan, yang dizalimi apalagi ya. Kalau dalam bahasa hadis kan la dororo wala dirot. Jangan buat zalim, jangan menzalimi orang. Bahaya. Apalagi kalau ingat akhirat kan. Di akhirat dituntut berat juga kita. Kalau saya misalnya sebagai YouTuber seperti ini, rasanya cuma menyampaikan kritik ya. Insya Allah nggak pernah memaki ya dengan bahasa-bahasa kasar. Kalaupun mengkritik kan ada jalan keluarnya ya kan. Tetapi dimaki juga sering. Saya lihat, wah, ini saya mau membacakan, nanti ada rubrik baru ya, namanya baca kritik, ya kan? Karena saya menganggap bahwa kalau kita mau kuat, kita harus berani membacakan kritik kepada kita. Wah, nggak tanggung-tanggung, Bung. Ada yang anjing dan lain sebagainya begitu. Walaupun begitu saya klik, followernya 0 gitu ya. Iya. Nah, makanya tadi jangan baper, biasa aja sih. Apalagi kalau saya nih punya prinsip. Di ruang publik bisa dapat 60% support, sampai 40% yang tanda gini masih aman kok gitu. Jadi asal tidak terbalik gitu. Kalau YouTube Refli Harun selama 82 hari sudah 207.000, termasuk keren, Bung ya? Oh, buat saya keren banget itu. Two thumbs up. Belum tentu saya bisa tuh. Lebih baik memuji diri sendiri daripada minder kan begitu. Kalau ini enggak Kak, di sosial media kita nggak bisa muji diri sendiri. Faktanya jelas kok follower Anda berapa gitu. Walaupun sebagian gitu follower hati-hati juga. Hatersnya banyak juga gitu. Kayak saya kalau follower saya lumayan, hatersnya bisa banyak juga gitu loh. Kan dinikmati aja gitu. Kalau saya suka dua-duanya, mau hater mau followers, yang penting dia subscribe. Makanya penghargaan terhadap hater saya bacakan kritik mereka terhadap saya kan. Iya. Keren. Nah, itu. Lalu Bung, sebelum saya lupa ya, Bung Mardhani Alisera itu orang yang luar biasa mempelopori 2019 ganti presiden. Bahkan dihadang di mana-mana itu gerakan itu, ya. Itu. Tetapi kemudian kok ujungnya kayak anti klimaks itu ya.
ketika Prabowo kalah dan Jokowi menang, sepertinya Bung Mardhani yang pertama kali membuat statement untuk mengakui atau apa, kurang lebih begitu. Saya pernah mendengar begitu. Yang terjadi gini, kan kita apa namanya? Tadi dulu, Bang, aduh berisik Soleh. Maaf, diulang. Bang Soleh berisik Soleh, gitu loh. Lupa anak saya nih. Tadi dipotong ya? Oke. Iya, oke. Saya Santai. jawab lagi. Gini. Iya. Jadi di kita saya lupa 17 April 2019 pilkada. Oke. Nah, 14, 15, 16 itu hari tenang. 13 April saya menyatakan gini, ini hari terakhir kampanye, dengan ini saya menyatakan hashtag 2019 ganti presiden sudah selesai. Oh, ramai sekali tuh, banyak yang marah, belum selesai. Saya bilang, sudah selesai kok, walaupun saya tidak terkategori kampanye, tetapi ada nuansa kampanye di dalamnya. Jadi untuk pertanggungjawaban publik buat saya nggak mau ngangkat lagi hashtag 2019 ganti presiden saat sesudah 13 April. Karena 14, 15, 16 April itu hari tenang. Yeah. Kalau hari tenang ya, maksud saya gini, ayo walaupun quote and unquote saya berbeda dengan Pak Jokowi, aturan mainnya ada dan aturan mainnya harus dikerjakan. Kalau kita mau belajar, katakan fair ya harus begitu. Gitu. Iya, Bung. PKS beroposisi terus dengan Presiden Jokowi ya sejak 2014, sekarang 2019 ke atas sampai 2024. Apa masalah utama sih yang menurut PKS merupakan sebuah kelemahan dari pemerintahan Jokowi sehingga PKS nggak sudi untuk ikut ya? Atau nggak diajak ya? Saya nggak tahu juga. bisa nggak sudi ikut atau nggak diajak gitu. Walaupun rasanya lebih benarnya nggak diajak. Silakan Bung. Kalau bab diajak nggak diajak itu mungkin Pak Soebul Iman sama Ustadz Salim Segaf Al-Jufri yang bisa jawab ya. Kalau bahasanya Pak Jokowi sih minta ketemu terus tuh, waktu sebelum pemilu kemarin gitu lah. Sehingga sebelum pengumuman yang 20 Oktober ya. Sehingga buat kami monggo aja ya. Tetapi begini, demokrasi kita ini perlu sedikit banyak keteladanan ya. Ketika kita kemarin mengusung Pak Prabowo yang berbeda dengan Pak Jokowi, maka akan sangat baik konsistensi itu dilanjutkan. PKS kan partai dakwah ya. Kalau dakwah ini beratnya apa yang kita ucapkan harus yang kita kerjakan ya. Yang kedua ya, demokrasi tanpa dalam tanda kutip check and balance buat saya ya apa bedanya dengan tirani dan oligarki. Nah, karena itu alhamdulillah mulai ketua Majelis Syuro, DPP, DPW, DPD semuanya satu langkah kami mengambil sikap oposisi tidak karena benci tapi karena perlunya demokrasi kita jaga, ada kekuatan check and balance. Dan sekarang mulai terbukti undang-undang Perpu Corona kita 81 gitu. Kita doang yang menolak gitu. 8-nya ini Omnibus Law kita tolak juga. Ini RUU HIP kita tolak juga. Bukan karena Perpu Corona itu bukan perpunya. Perpu itu haknya pemerintah. Kami menilai keadaan Corona sekarang sudah masuk dalam kegentingan yang memaksa. Tetapi kontennya banyak catatan. Kita memberikan 12 atau 15 catatan sehingga kita menolak. Tapi Undang-Undang Minerba PKS tidak menolak, menyetujui. Yang menolak Demokrat. Padahal sebagian besar orang mengatakan termasuk para pengamat itu adalah undang-undang untuk mengentertain pengusaha-pengusaha tambang besar yang hampir habis kontrak pertambangannya, terutama pertambangan batu bara. Kok PKS ikut pada arus seperti itu? Nah, saya sebagai rakyat minta pertanggungjawaban nih dengan PKS ini. Susah jawabannya. Karena gini, saya menolak. Sampai di grup fraksi kenapa kita terima gitu? Apa alasan kita gitu? Nah, kemudian saya tanya kepada Pak Soebul Iman, rupanya teman-teman di Panja karena ini carry over merasa ada banyak, katakan dari 10, 7 diterima masukannya, 3 tidak diterima, sehingga ya manfaat mudaratnya kita terima karena yang sekarang tetap lebih baik ketimbang undang-undang sebelumnya gitu. Sehingga kalau yang sekarang tidak diterima, maka yang berlaku undang-undang sebelumnya. Nah, pertimbangannya manfaat mudarat. Undang-undang sebelumnya apa yang buruk, Bung? Padahal kan undang-undang sebelumnya memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai pertambangan yang sudah habis kontraknya dan kemudian
akan dikelola oleh BUMN sebagai first option dan BUMD. Kalau sekarang The Giant itu yang menguasai puluhan ribu sampai ratusan ribu konsesi itu bisa menguasai kembali dalam waktu 10 kali 20 tahun. Lalu yang baiknya yang mana? Saya Yang mana yang baiknya? yang teman-teman yang lebih baiknya yang mana? Di draft itu awalnya asing boleh menguasai saham mayoritas, tapi oleh PKS diperjuangkan maksimal 49%. Asing cuma boleh menguasai 49%. Tapi apakah dari sisi yang lain dia bisa membeli saham yang lain, saya tidak terlalu tahu, tapi itu yang mengemuka. Tetapi ala kulihal, undang-undang Minerba ini mestinya ditolak. Iya, begitu. Soalnya barangkali lebih baik dari draft awal, oke. Tapi dibandingkan undang-undang Minerba 4 2009, bagi sebagian orang, pengamat nggak lebih baik. Karena 4 2009 itu justru menegakkan kembali pasal 33, Bung, katanya. Yang memungkinkan bahwa kontrak karya dan perjanjian pengerjaan batu bara itu selesai dan kemudian kembali kepada negara. Negara mengeluarkan SIUP, dan SIUP itu first option-nya diberikan pada BUMN. Makanya di dalam channel YouTube saya kan saya termasuk marah kepada Presiden dan Menteri BUMN yang tidak membela BUMN dan tidak membela negara. Nah, Bung, tapi kecewa juga PKS ternyata ikut dalam rombongan itu. Padahal saya sudah puji-puji PKS ketika menolak Perpu Corona. Begitu saya bilang. Nggak kenapa, kritik aja PKS. Yang salah dibenerin, yang bener dukung. Kan saya setuju bilang, saya, kritik aja. Oposisi itu ringan bagi saya. Buzzernya nggak banyak. Nanti kita tes ya, kira-kira kalau saya kritik PKS banyak nggak buzzernya? Saya nggak yakin, karena nggak ada buzzer kita organik semua. Memang PKS-nya organik ya dulu. Luar biasa memang PKS. Insya Allah. Itu kebiasaan holako-holako, kumpul-kumpul lalu urunan itu masih, atau sudah berpikir kapitalistik semua sekarang? Halakoh itu dasar kita ya, karena ketika di politik ini kita tidak punya kekuatan moral yang kuat, ya kapital yang menang. Kalau udah kapital ya selesai, tidak ada beda kita dengan partai yang lain. Karena itu PKS tetap menyatakan diri partai dakwah. Tapi memang, dan akar partai dakwah ya tadi keyakinan dalam keimanan. Tapi ada kesan, Bung, ya, saya frankly speaking ya, biasa di channel Refli Harun, PKS ini adalah partai yang so-called dimusuhi oleh semua partai. Orang takut sekali kalau DKI ini dimenangkan oleh PKS, terutama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Makanya kemarin wakil gubernur nggak dikasih PKS ya. Anda merasa Nanti kita buktiin. Anda merasa nggak bahwa PKS ini seperti the common enemy, ya kan, bagi partai-partai lainnya? Kita sering disebut the misunderstood party, ya, partai yang disalah mengertikan, ya, dianggap radikal padahal toleran, dianggap eksklusif padahal kita inklusif. Nah, tetapi ini sebetulnya liability yang harus kita jawab untuk jadi aset dengan kita menunjukkan karya aja. Buat saya wajar kok. Saya terus terang aja, saya nggak takut tuh dengan masa PKS ya. Rasanya sopan-sopan orangnya ya. Modal assalamualaikum saja sudah bisa diterima kita. Kita nih kan gini, kami menganggap Indonesia ini akan maju kalau memilih konsep island of integrity, ya, pulau integritas. Sehingga nggak bisa PKS selesai sendiri, kita harus welcoming all the element gitu. Sehingga kita makanya Refli diundang, Mas Eb diundang, kemudian Henry Satrio ini mana Rocky Gerung sering banget itu diundang PKS buat kita semua. Tapi kan, begini, karena kita partai PKS, Rocky Gerung itu kan Abu Tholib, ya kan? Buat PKS, Rocky bukan cuma buat PKS, kalau buat saya banyak pihak menilai Rocky ini membawa angin segar, akal sehat. Rocky memberikan kerangka pemikiran yang lebih sederhana tetapi lurus, sehingga ya no problem. Kita menikmati, dan bukan cuma Rocky ya, ada banyak faktor-faktor dan pihak-pihak lain yang PKS welcome. Artinya bagi partai seperti PKS pun nggak masalah Islam dan tidak Islam ya, sepanjang bahwa pemikirannya logis, rasional, tetap bisa diterima, begitu Bung ya?
100% setuju. Kami tetap menyatakan diri asas kami Islam, tetapi kita ingin rahmatan lil alamin buat seluruh, jangankan Indonesia ya, jangankan makhluk, manusia makhluk juga. Jadi ya kita, kalau buat kami, we are on becoming process ya. Kita lagi terus aja ya, makanya PKS kayak Wagub nggak kepilih ya udah nggak kenapa, kita kerjanya nanti 2024 kita buktikan atau 2002 kita buktikan, nggak pernah baper. Tapi jalan kan terus. Bung Mardhani termasuk orang yang dalam tanda kutip ya diuntungkan dengan kampanye besar-besaran 2019 ganti presiden. Memang Prabowo-nya kalah, tapi kan Bung Mardhani pertama kali maju ke Senayan. dari daerah pemilihan yang sangar lagi, DKI kan? DKI berapa? Jakarta Timur tuh DKI berapa itu? DKI 1 ya kan? Artinya sebelumnya kan cuma calon pengganti terus kan, PAW saja. Sebelumnya nyaris menang. Sekarang menang ya? Alhamdulillah. Artinya di partai ini ya, ada fairness ya. Karena biasanya kalau nyaris menang terus itu berarti dikerjain. Kalau di kita biasa sih, yang bahasanya ketika yang jadi yang di atas saya, ya saya bersyukur. Dan kita banyak ngurusin DPP. Di PKS bahasanya ya kita ini jundi ya, prajurit, disuruh tempur jalan, disuruh di meja jalan, disuruh di dapur jalan, disuruh di halaman jalan, disuruh di WC jalan juga. Belajar aja. Itu gaji PKS masih dipotong atau masih dulu kan kalau tidak salah seluruh penghasilan PKS ya, DPR-nya itu masuk ke partai, lalu partai yang menggaji, atau saya salah itu? Sekarang ini kayak saya gaji 55 jutaan. 25 jutanya langsung auto debit ke DPP, 25 juta. Jadi sisanya 25 juta aja ya? Ya, dekat-dekat 30 lah. Itu pun potong infak, potong, ya adalah. Ya menikmati lah. Gede itu iya, juga gede kan kok. Ada uang reses yang 5 kali setahun ya kan? 1 kali reses kan 250 juta itu. Kan lumayan juga itu, udah 1,25 M gitu, uang reses. Begitu Bung ya? Atau udah lebih uang resesnya? Kayaknya udah naik ya. Satu kali reses berapa Bung sekarang uangnya? Saya suka nanya Bung Mardhani karena biasanya lebih 300-an kali ya. 300-an. Soalnya yang lain kan biasanya nggak mau ngomong soal pendapatan. 300-an. Nah, 300 kali 5 1,5 M ya kan? Belum lagi uang-uang lainnya, uang rapat, uang ini, uang kunjungan ke luar negeri. Kira-kira per bulan sampai 100 juta Bung kalau belum dipotong itu kotornya. Lebih ya. Kayak gini, kalau yang reses sebetulnya kan dibagi nih ya, satu titik itu 15 juta rupiah. Kita harus laporan 20 titik, itu 300 juta. Ingat saya 300 betul, bukan 300 lebih 300. Nah, sayanya lain, ada akomodasi, ada transportasi, tapi karena saya di DKI gitu loh, itu sekitar 4 jutaan gitu loh. Akomodasi nggak dapet, komisi dapetnya honornya aja gitu loh, transportasi lokal gitu. Waktu saya periode lalu ketika di PKB Purwakarta Kerawang Bekasi cukup gede tuh, sekitar 20 jutaan. Kalau sekarang 4 juta nggak gede. Nah, yang apa namanya, yang reses harus semua. Kalau saya nggak pernah masuk duit reses. Duit reses dikelola yang lain, nggak boleh dikelola kita. Harus terpisah. Oleh PKS sebagai partai. Dengan struktur. Ya, jadi kasih struktur, udah. Di struktur yang DP, DPD, DPC, DPR udah. Bung Mardhani, berapa rupiah yang dibawa ke keluarga sebagai anggota DPR? Nanyanya begini ya. Mau nggak mau karena begini. Iya, nggak kenapa. Berapa rupiah kalau bersihnya? Kalau yang pasti gaji tadi sekitar 30. Rata-rata per bulan lah. Nanti kita rata-rata per bulan. Itu kalau ada kunker. Nah, ini lumayan nih. Kunker ini kayak misal saya ke Semarang. Itu 21 juta lah sekali kunker 3 hari itu. Tapi itu akan dipotong totalnya kita terima 21, tapi dipotong pesawat, PP, dipotong hotel. Dipotong ya, kalau pesawatnya agak gede ya, karena kita naik bisnis, kayak misal PP Semarang tuh 7 jutaan, hotelnya agak gede tuh 6 juta semalam, kalau 2 malam 12 juta tambah 7 udah 19 cost tambah atau lamsam? Lamsam.
lamsam. Nah, untungnya bahasanya lamsamnya di situ. Kalau 7 juta, kan bahasa 7 juta tuh, misal pesawat Jakarta Semarang 7 juta nih, karena bisnis kan. Saya ambilnya ekonomi, itu 1,5, lumayan lah. Saya 7 juta ambil 1,5 itu. Hotel yang di situ 6 juta, saya ambil pakai Agoda yang 700.000 ya. Itu yang nanti bisa dibawa buat dapil biasanya. Oke, jadi ada penghematan-penghematan seperti itu ya. Dan itu secara hukum sah Ya. ya? Artinya Ya karena lamsam ya. Karena lamsam yang penting kita datang, laporan, nah harus diberikan. Oke, pokoknya intinya lamsam itu tidak di breakdown persis bahwa Anda harus keluar 7 juta untuk pesawat, nggak begitu ya? Iya, yang penting 3 hari, harus 3 hari, terus ada tiket pesawatnya, ada hotelnya, itu yang diberikan. Biasanya yang ngurus sekretariat. Oke, ya mudah-mudahan saya kan bicara kan ini kan PKS, wilayah dakwah, partai dakwah, jangan sampai yang subhat-subhat pun terjadi juga. Biasanya kalau gitu, partai lain kan kalau tidak perlu peduli kan. Jangankan subhat, yang haram pun dihantam juga. ya Tapi makanya saya gini kata nggak bicara partai lain ya. Partai lain itu maksudnya lain sono ya. Jadi ya. partai lain selain DPR. Nanti dianggap pencemaran nama baik lagi saya. Aduh, itu. Ya. Setuju saya. Jadi kalau buat saya apapun transparansi dan akuntabilitas adalah satu keniscayaan karena uang yang kita pakai memang uangnya rakyat. Itu yang penting, Bung. Bung, ini kan debat ini atau diskusi ini mengalir saja. Saya nggak pakai konsep, nggak pakai apa. Ada satu hal yang saya lihat, PKS ini kok tidak pernah, ini mohon maaf nih, kok seperti tidak pernah memunculkan pemimpin besar. Partai-partai itu ada semua pemimpin besarnya yang maaf kata ya, kelasnya itu dianggap bisalah kelas besar. Nasdem ada Surya Palohnya. Kemudian PAN dulu ada Amin Raisnya ya. Kemudian PKB ada Gus Durnya, kemudian Demokrat ada SBY-nya, kemudian PDIP ada Megawatinya. Dulu Hanura minimal ada Wirantonya, masih masuk lah ya. Gerindra ada Prabowo-nya. Golkar, nah macam-macam. Tapi begitu dia naik lumayan besar, Akbar Tanjung misalnya, ya kan? Cukup disegani. Tapi PKS ini sejak dia berdiri sampai sekarang, kok rasanya nih mohon maaf nih, kok tidak ada pemimpin yang kira-kira bakal menjadi pemimpin besar, orang besar yang dikagumi, ditakuti. Kalau mendengarkan draft langkahnya pun orang nyingkir semua, ya kan kira-kira begitu. Ya untuk gini, PKS karena partai kader basisnya memang sistem, bukan orang, gitu loh. Dan ada kelebihan dan kekurangan ketika dia basisnya sistem, maka dia lambat. Tetapi dia kokoh, makanya menghadapi apapun, alhamdulillah kita tetap bisa bertahan. Terus berkembang secara ajak, perlahan-lahan, tidak melompat, tapi melangkah ya. Kelemahannya tadi, karena misal gini, dulu Ustadz Hidayat Nur Wahid luar biasa fenomenalnya. Gitu. 2004, barengan sama SBY itu setahu saya head to head. Di antara yang paling menonjol 2004, tapi abis itu Sadat nggak jadi presiden lagi. Di kita hampir nggak ada presiden PKS yang 2 kali. Kalau dilihat yang Bung Repli tadi sebutkan rata-rata bukan sekali bukan 2 kali bahkan menjadi pimpinan partai. Nah itu udah dijawab gitu loh. Sehingga karirnya memang sangat tidak berajak gitu loh. Ketika dia tidak di posisi presiden partai, otomatis dia perlu meng-create momentum sendiri ya, sehingga push dari organisasi kayak kita kepada misal nggak ada Sadat ke Pati Fatul, nggak ada Pati Fatul misal ke Sohibul Iman, terus aja begitu. Dan kami menikmati aja proses karena membangun bangsa ini bukan berbasis kepada itu ya, berbasis kepada personal, kita berbasis kepada sistem. Tapi jadinya aneh memang gitu loh, karena dalam marketing politik yang paling mudah di Indonesia memang orang, ya, bukannya sistem ataupun visi misi. Dan sistem gitu. Kan nggak bisa nyalon presiden, Bung. Bisa kalau nanti parliamentary threshold kita 45% bisa insya Allah. Siap. Mudah-mudahan ya. Tapi maksud saya yang dicalonkan kan tetap orang yang punya karisma, yang punya, karena dalam marketing politik kita kan orang masih melihat calon presiden itu seorang ratu adil ya kan.
Selalu begitu melihatnya kan. Wah ini akan muncul Ratu Adil. Setiap presiden terpilih, wah ini Ratu Adil. Ternyata ratunya saja, adilnya mungkin sudah tercapai atau belum? Saya tanya, ratunya memang terpilih kan? Ratu, raja, the king, the queen gitu kan? The president ya kan sama. Tapi adilnya gimana, Bung? Atau keadilnya cuma di partai PKS saja adilnya? Itulah karena itu gini, ini kami di Komisi 2 lagi membahas rancangan undang-undang pemilu ya. Kita tuh udah 5 kali ya sejak reformasi pemilu, bahkan kalau dihitung dengan Orde Baru, tetapi dalam pandangan saya atau pandangan kami di PKS, cita-cita negara ya melindungi segenap segenap bangsa dan seluruh tanah tumpah dari Indonesia, majukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam bersama, itu masih jauh panggang dari api. Kenapa? Karena institusi pemerintahan kita dalam pandangan kami belum menjadi institusi yang akuntabel, yang efektif, yang efisien, yang politiknya disconnected sama ekonomi. Maksudnya ekonomi jalan, politik bising pun ekonomi jalan. Nah, untuk itu memang kita lagi kejar-kejaran dengan bagaimana masyarakat kalau Huntington kan, Bung Refli sudah paham, 7.000 US dollar per kapita baru demokrasi growing normally ya. Tetapi kalau di bawah 7.000 ya dia anomali ya. Nah kalau sekarang ini, kalau pandangan saya siapa aja presiden terserah, pokoknya yang penting 7.000 segera tercapai, habis itu kita akan lebih kokoh memajukan bangsa ini. Kalau sekarang berapa ribu gitu. Bung, ya sekarang? Hampir 4.000. Hampir 4.000 ya. Hampir 4.000 atau baru 4.000? Ya. Hampir 4.000 sih kan, karena gini ya, karena dolarnya kadang naik turun ya, ambillah 4.000. Nah, itu kan bahasa itu kan kadang-kadang tergantung dari kita tone-nya. Kita mengatakan bahwa kita sudah 4.000, hampir 4.000, baru 4.000, itu kan beda itu tone-nya. Sebenarnya kalau oposisi paling enak, wah belum 4.000, tapi buat saya di bab ekonomi ya, pandangan saya ingat baginda Nabi mengingatkan gini, kadal fakru ayakunu kufron, ya, kefakiran itu lebih dekat kepada kekufuran. Siapapun presidennya, segeralah wujudkan ekonomi kita yang maju, yang berbasis koperasi, UMKM-nya kuat. Tadi kan dari 2 juta pelaku usaha cuma 5.400 pengusaha besar, sisanya 99,99 tuh. Nah, mana gitu? Kementerian Koperasi masih kementerian negara, bukan kementerian utama. Maksudnya kita kementerian utama begitu. Kefakiran bisa menyebabkan kekufuran. Tapi kemewahan juga kufur juga itu negara kita. Banyak itu pejabat-pejabat yang hidup mewah, malah kufurnya berkali-kali lipat. Nah, makanya saya setuju tadi harus ada reformasi di birokrasi kita, di elit kita. Yang dilakukan beberapa pemerintah daerah ketika dia memangkas katakan rumah dinas, kendaraan dinas, semua dengan kasih tunjangan kinerja yang besar, itu buat saya bagus. Kalau Anda berkinerja kasih, kalau Anda nggak berkinerja ya. Sehingga betul-betul kenapa Singapura menjadi negara maju, salah satunya the best people coming to the government. Jadi organisasi birokrasi government tuh orang-orang terbaik. Nah, belakangan saya baca nih, Cina ini salah satu Profesor Yuan ya dari Michigan Stanford itu, yang bikin Cina maju tuh politiknya memang jumut ya, tetapi birokrasinya mereka kelola dengan baik ya, sehingga merit sistemnya berjalan, kemudian pemilihan orang berbasis kepada bakat dan kemampuan. Nah, birokrasi itu luar biasa. Buat saya reformasi birokrasi mestinya menjadi satu agenda utama kita. Bung, Anda kan DPR. Itu misalnya ya, kalau kita bicara tentang keadilan tuh, fenomena rangkap jabatan misalnya, birokrasi kita di BUMN misalnya, yang sering saya kritik, walaupun orang bilang, wah ini karena Refli sakit hati, insya Allah enggak. Tapi kan soal azas keadilan, Bung membawa katakanlah 30 juta, 50 juta per bulan ya. Birokrasi kita gajinya segitu juga dengan tunjangan kinerja. 30-50 juta, barangkali kalau kementerian-kementerian yang sudah tunjangan kinerjanya 100% bisa bawa lebih dari itu. Tetapi itu kan nggak seberapa dibandingkan jabatan rangkap mereka di BUMN yang bisa berpenghasilan kalau rata-rata dengan bonusnya bisa 1-2 miliar per bulan kalau mereka diangkat sebagai komisaris. Kok nggak pernah ribut kalangan DPR seperti ini? Ketidakadilan yang luar biasa.
Menteri aja itu nggak pernah. Nah, nanti akan saya ada pertanyaan lanjutan. Itu kan kenapa? Karena sudah enak DPR-nya ketika ribut akan katakanlah diberi fasilitas oleh BUMN sehingga nggak perlu ribut lagi atau gimana, Bu? Kalau saya pribadi selalu teriak, ada beberapa bisa dilihat cuitan ataupun berita, ya, rangkap jabatan itu ya tidak manusiawi gitu. Karena gini, jabatan satu saja, ya misal di kementerian, di dirjen, itu bertanggung jawabnya luar biasa gitu kepada 270 juta masyarakat Indonesia ada di pundak dia. Kalau dia rangkap jabatan dengan di komisaris atau di partai politik, wow, buat saya nggak ihsan dan harus dibongkar dan harus dihentikan. Setuju saya dihentikan. Nggak pernah saya dengar PKS ngomong begitu. Kayaknya PKS menikmati juga itu kayaknya fasilitas dari BUMN. Mana ada? Kayak nggak ada di BUMN gitu loh. Bukan, Bongkar aja. kan Komisi 6 kan? 6. Biasa kan? Komisi 6 kan mitranya BUMN. Jadi kalau ada apa-apa tolong dong minta dong CSR ya kan, Corporate Social Responsibility. Kalau ada kebutuhan dengan BUMN kan tinggal tagih-tagih BUMN kan. Kan begitu praktiknya, Bung, di DPR. Terutama PKS. Saya bilang PKS aja lah, partai lain enggak. Saya jawabnya susah karena belum di Komisi 6. Ya pernah di Komisi 6 1 atau 2 bulan gitu. Tapi nggak ngerasain yang kayak gitu loh. Waktu periode pertama gitu loh. Dan buat saya dibongkar aja. Nanti mungkin teman-teman Komisi 6 bisa ditanyakan. Harus dibongkar. Ya, buat saya gini. Saya kasih contoh, Bung, misalnya ya. Ini kan soal rasionalitas bernegara. Seorang wakil menteri itu kan diadakan karena menurut undang-undang kalau pekerjaannya itu berat ya, membutuhkan bantuan, maka diadakan wakil menteri, kan begitu. Jadi asumsi wakil menteri itu karena pekerjaan kementeriannya itu berat. Tapi tiba-tiba wakil menterinya merangkap sebagai komisaris, itu gimana logikanya? Dia suruh bantu orang yang kerjanya berat, tapi dia sendiri ngerangkap. Ya itu secara logika bertentangan, secara praktek lebih tidak sesuai dengan asas akuntabilitas. Saya pernah mengusulkan kementerian itu dari 34 kecilin aja 17 sampai 20 kementerian cukup kok. Dan nggak perlu banyak orang, tinggal cari pemimpin terbaik. Pak Habibie satu orang bisa nangani 26 industri strategis dan berjalan dengan baik ketika dapat orang yang bagus. Kenapa kita harus memperbesar? Bahkan saya agak lucu ketika Pak Jokowi punya wakil menteri, kemudian punya staf, katanya mau reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu kan miskin struktur kayak fungsi gitu. Ini jadi orang menteri malah susah ketemu sama Pak Jokowi. Nah, gimana bisa bekerja kalau ketemu aja susah gitu karena kebanyakan. Saya protes. Ya, misalnya Bung ya, kalau kita bicara tentang moral hazard ya, kira-kira kalau menterinya yang gajinya kita nggak tahu berapa itu ya, kadang-kadang nggak pernah, mereka kan cuma share itu gaji pokok ya, yang barangkali cuma nggak berapa belas juta, tapi kan juga ada memang dana operasional kementerian yang tentu tidak boleh dibawa pulang sebagai uang pribadi. Apa nggak moral hazard tuh? Dibandingkan gaji sekjen, dirjen, wakil menteri yang merangkap di BUMN terutama BUMN besar. Iya harus dibongkar dan buat saya harus jujur kita. Dibuka aja. Bagi saya itu nggak masuk akal tuh Bung ya. Misalnya, setuju saya. Misalnya menterinya bergaji 50 juta sebulan, lalu kemudian dirjen sekjennya bergaji 500 juta atau 1 miliar per bulan. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal ya. Kan? Nggak masuk akal lah, dan yang terjadi nanti ada upeti, yang terjadi nanti ada back pocket macam-macam, dan itu gimana kita bisa memberantas korupsi, gimana mau nyapu kalau membersihkan lantai, kalau sapu-sapu yang kotor, bongkar aja. Makanya masalahnya sebagai partai dakwah PKS nggak mau bongkar, masa yang teriak Refli Harun sendirian. Lihat Pak Soebul Iman, waduh tajam sekali kritiknya, dan ya kalau kami kan gini, dengan size 8%, selalu ide besar kita mentok ketika numbers matters gitu loh. Kalau content matters, insya Allah kita siap. Gitu. Saya belum dengar content mattersnya masalahnya. Belum dengar saya content matters. Ya udah tanya sekarang. Ya ini kan content mattersnya kan sudah saya tanyakan. Justru yang saya inginkan nanti PKS itu ada tindak lanjut hal-hal seperti ini.
Siap. Karena bagi saya moral hazard jadinya kan, bagaimana mungkin pendapatan menteri lebih kecil daripada sekjen, dirjen, dan wakil menteri? Nggak masuk akal. Yang terjadi Itu kan yang pasti main belakang akhirnya kan kalau iya, kalau itu yang tadi saya katakan, reformasi birokrasi harus jadi salah satu langkah utama. Karena gini, negara ini kalau diterjemahkan secara praksis itu dikelola oleh birokrat. Ketika birokrat dengan menterinya ada kesenjangan, ya nggak bisa kita nyambung. Ketika birokratnya tidak berintegritas, tidak bisa mengatakan no gitu loh, tapi ABS, ya nggak bisa kita maju. Dan untuk itu harus ada transparansi. Singapura jelas kok, gaji menterinya gede, lebih gede dari gaji dirjen, dan dia take home pay-nya jelas, dan fair aja kok. Dan walaupun nyuwun sewu, nah masyarakat juga harus mulai maju. Jangan ngelihat gaji gede, terus berisik. Ya kalau quote and unquote, memang bobotnya besar, efeknya besar, asal rasional, ya dikasih tahu aja. Apalagi ketika tadi, semua menteri yang digaji secukupnya tadi, itu betul-betul bekerja keras untuk meningkatkan derajat dan kapasitas masyarakat. Saya yakin insya Allah tadi kalau udah 7.000 US dollar ke atas, kita lebih rasional, tidak emosional. Bung, gaji presiden tahu berapa? 6 juta apa ya? Hah? 6 juta kalau nggak salah ya? Enggak dong, semuanya take home pay. Oh, take home pay, nggak tahu saya. Nggak kepikir sih. Loh, anggota DPR nggak boleh nggak mikir gaji-gaji pejabat, karena disitulah lubang-lubang korupsinya kan. Kalau misalnya kita nggak masuk akal pendapatannya, misalnya katakanlah Presiden Republik Indonesia gajinya lebih kecil daripada Gubernur Bank Indonesia, kan nggak masuk akal tuh. Atau misalnya Presiden Republik Indonesia penghasilannya lebih sedikit dibandingkan dirjen dan sekjen. Karena kalau dilihat dari zakatnya Pak Jokowi yang 2,5% itu, lalu dia dikalikan jadi berapa puluh juta, maka dipastikan kalau misalnya 2,5% dari 100 juta itu sendiri 2,5 juta, ya kan? Lalu berapa? 2,5 juta ya? 2,5% dari 100 juta kan 2,5 juta. Kalau dia kalikan 10 bulan saja kan sudah 1,2. Bukan. Sudah 25 juta. Sudah 25 juta. Lalu kemudian kalau ditambah lagi 5 juta, 30 juta ya jadinya ya. Susah juga matematika kita. Katakanlah sudah 30 juta untuk zakat, itu 100 juta. Tapi zakat kemarin, ya kan? Zakat yang tahun lalu saya lupa ya. Itu nggak nyampe 30 juta. Artinya gaji seorang presiden hanya puluhan juta. Masuk akal nggak, Bung? Iya, gini, kalau angka, saya ingin kembali ke big pictures-nya. Ayo diperbaiki. Buat transparansi gaji presiden itu sebulan katakan 2 miliar, gaji menteri 1 miliar, gaji dirjen berapa. Udah take home pay aja, udah one single salary, nggak boleh ada masukan-masukan yang lain. Kayak misalnya dirjen ngisi seminar, nggak boleh terima apa-apa lagi. Ya semuanya dijelasin aja. Dan di bab ini justru buat saya ini transparansi yang sangat menjaga keberkahan negeri ini. Kalau semua uangnya halal, insya Allah pikirannya halal, tindakannya halal, keluarganya halal, masyarakatnya berkah. Bagus, saya setuju. Dibuka, dibongkar, diluruskan. Setuju. Masalahnya di Republik ini orang tidak pernah tahu berapa gaji presiden persisnya, take home pay-nya, pendapatannya ya. Tidak pernah tahu berapa gaji menteri, sekjen, dirjen, wakil menteri, anggota DPR. Karena kenapa? Menikmati ruang abu-abu semua, menikmati ruang gelap semua. Iya, dibuka aja. Ini bagus pembicaraan kita. Saya nanti bisa bikin rilis. Saya berharap bahwa PKS mempelopori itu. Karena biasanya kalau pendapatannya abu-abu, tidak pernah terbuka, coba tanya itu. Tidak ada dirjen, sekjen yang mau membuka penghasilannya berapa, ya kan? Apalagi kalau merangkap jabatan komisaris, nggak ada yang berani. Nah, itu kalau nggak berani itu kan berarti sudah mulai kita masuk wilayah abu-abu. Semakin kita masuk wilayah abu-abu, ya semakin negara ini susah untuk keluar dari kubangan korupsi. Kalau kita minta kesadaran personal, ya kadang-kadang banyak alasan ya, alasan tabu. Tetapi kalau kita masuk, dimintain juga. Jangan seuzon dulu lah. Jadi masuk aja kepada aturan, kita buat transparansi dari awal. Ayo, ini loh gaji presiden segini, gaji dirjen, fair aja kok.
Dan buat saya jangan takut kok kalau Rizky jelas kayak gitu. Ya kan misal gini, bab Rizky ini kalau kata hadis Nabi kan ditanyanya dari mana dan kemana. Lebih baik ditanya di dunia lah ketimbang ditanya di akhirat. Ya, Bung, tadi kan memang kelihatannya persoalan yang berat di Republik ini adalah transparansi penghasilan. Ketika ada orang mempermasalahkan penghasilan, dianggap nyinyir, dianggap mau tahu rezeki orang. Padahal kan itu uang negara yang harus dipertanggungjawabkan rupiah demi rupiah. Dan celakanya DPR pun tidak pernah transparan juga. Bagaimana mau minta transparansi penghasilan pejabat publik lainnya kalau DPR sendiri juga tidak transparan terhadap penghasilannya. Karena kalau kita lihat kehidupan mewah sebagian anggota DPR, ya kan? Yang kita tahu lah sebelum jadi anggota DPR mungkin kelasnya masih sendal jepit mungkin ya. Tapi begitu jadi anggota DPR satu periode bisa beli properti macam-macam. Bahkan ada yang pakai pesawat pribadi segala ya. Walaupun ngakunya sudah punya usaha di mana-mana, padahal jangan-jangan usahanya pun usaha dagang kekuasaan mungkin begitu ya. Jadi gimana Bung? Saya hopeless nih sebagai rakyat ya kalau DPR sendiri nggak bisa bersikap transparan tuh. Dan juga kecenderungannya hedonistik, malah memamerkan kekayaan di tengah orang yang mayoritas masyarakat sedang sengsara, miskin ya, apalagi dengan pandemi COVID-19 ini. Gitu, Bung. Tanggapan saya ya dibuka aja. Ayo ini jadikan ini diskursus publik biar semua terbuka dan walaupun big push-nya ya itu menurut saya eksekutif ya. Ketika Menteri Keuangan PMK Peraturan Menteri Keuangan dirubah dengan transparansi tadi berbasis kan kalau saya gini structure follow function ya. Function follow goal gitu loh. Ya udah kita pengen 7.000 US dollar dalam 5 tahun. Untuk itu maka kita harus memperkuat UMKM. Ketika UMKM diperkuat, perbankan dibagusin, saat yang sama infrastruktur dirapihin. Oke, kita perlu kementerian katakan tidak 34, kita cuma perlu kementerian 12. Oke, ke BUMN kita ini banyak kritis kan, kritik BUMN kok dibawa kementerian BUMN, dia regulator, dia operator gitu loh. Oke, kita buat yang lebih transparan, dipisah, ada fungsi sosialnya, ada fungsi komersialnya. Oke, semua dipetakan dengan peta yang jelas, dibuat struktur yang jelas, dibuat aturan yang jelas, transparansi yang jelas, dibuat uang yang jelas, nanti dapatnya berapa. Dan ini kan pengabdian yang bagus gitu loh. Jangan biarkan orang korupsi. Korupsi itu kan kadang-kadang ada by grid, by system. Buat saya dua-duanya nggak boleh. Transparan. Kata baginda Nabi itu gini, dosa itu sesuatu yang kalian tidak ingin orang lain ketahui. Jangan pernah ada gray area, buka semuanya. Dulu saya merasa takjub tuh sama PKS, keren tuh waktu 1999 sampai 2004. Jadi kalau dapat penghasilan, amplop-amplop dan lain sebagainya, itu di press conference kan itu dikembalikan gitu. Tapi periode selanjutnya kayaknya yang dikembalikan cuma amplopnya doang itu, Bung, kayaknya. Berikutnya lagi amplopnya pun diambil juga. Kan gini, ketika 2004 itu kita belum ada KPK. 2002 kan, Undang-Undang 2002 tuh ya. Kita berkembang. Sesudah ada KPK, maka sebagian dari kita tidak mengumumkan, tapi menyerahkannya kepada KPK. Ada menteri kita Pak Suswono itu. Ketika jadi Komisi 4, maka paling banyak tuh ngasih ke KPK gratifikasi gitu. Pak Sohibul Iman waktu jadi anggota DPR, pokoknya dikenal akrab. Bahkan bahasanya gini, oh ada orang PKS nih, hati-hati kita nanti ke KPK nyampe amplop-amplop kayak gitu. Nah buat saya, buka aja gitu loh. Buka aja. Kami di PKS tentu perlu dikritik dan dikasih masukan. Sederhana. Makanya kemudian fitnahnya adalah katanya di KPK banyak kadrun juga itu. Banyak celana cingkrang gitu. Banyak kampret ya. Katanya disebutnya kelompok Taliban katanya ya. Taliban ya, lupa ya, Taliban ya, kelompok Taliban. Kalau buat saya justru dengan iman dia yang kuat gitu loh, kayak novel kayak gitu, produksinya banyak sekali tuh nangkepin orang gitu. Dan mestinya dilanjutkan, jangan dihentikan gitu. Kalau saya mikir orang yang takut sama KPK itu pasti orang bermasalah ya.
Kalau Gitu. kita nggak bermasalah, ngapain kita takut sama KPK ya? Makanya saya termasuk pendukung KPK, ayo perkuat, termasuk ketika saya sedih ketika KPK diamputasi, baik dalam undang-undang maupun nyuwun sewu, bab tentang komisionernya yang semacam lah gitu. Ya tapi PKS buktinya mendukung revisi, mendukung pemilihan komisioner yang tidak ada lagi yang dissenting begitu. Ini PKS ini berjuang untuk kekuasaan atau berjuang untuk nilai sih? Kadang-kadang gini, kita dari luar tuh hitam putih ya. Tapi ketika, contohnya sekarang nih, undang-undang Omnibus Law, kita nggak mau ikut. Tapi belakangan ketika tidak ikut, ternyata ada banyak sekali hal yang out of control. Akhirnya diputuskan ikut, panja, awasi, dan peluangnya kita nolak. Jadi dalam beberapa hal, PKS punya penjelasan, termasuk ketika undang-undang KPK. Saya pribadi menolak undang-undang KPK, tapi kadang-kadang hidup itu tidak hitam putih. Ya, ketika dilihat ada manfaat mudarat dan lain-lain. Begitu. Ya makanya bendera PKS kan tidak hitam putih, ada kuningnya. Dan kuning itu gold. Makanya kemudian PKS itu ada keadilan dan sejahtera. Kalau keadilan itu hitam putih. Tapi kalau soal sejahtera bisa gold gitu. Kita insya Allah keadilan dan kesejahteraan bersatu. Gitu. Bersatu ya. Bung, sebenarnya kalau saya tanya ya, apa sih obsesi PKS ini? Kadang-kadang saya melihat partai politik itu sama aja, cuman pengen mengantarkan orang sebanyak-banyaknya DPR, kemudian menikmati hidup ya, kalau bisa dapat jabatan-jabatan, that's all, selesai. Begitu kemudian so-called dikatakan sebagai bagian dari pemerintahan, bilang, wah kami kan tidak etis sebagai bagian pemerintahan. Padahal menurut saya kok secara apa ya, berbagai indikator negara ini begini-begini aja rasanya ya. Kalau kita bicara tentang misalnya CPI, Corruption Perception Index, masih 39, masih termasuk negara korup kita. Lalu di mana kepuasan kita selama 24 tahun reformasi itu apa yang Bung rasakan? Ya, yang pertama, negara kita kan negara besar ya. Saya tidak ingin excuse ya, tapi 270 juta dengan 17.000 pulau, 514 kabupaten kota, 300 suku bangsa, lebih dari 700 bahasa, is a huge country. Sehingga kadang-kadang lambat ya. Tetapi buat saya yang terpenting ini, kita belum ketemu sebetulnya. Everything rise and fall on leadership. Kepemimpinan, segalanya naik turun karena kepemimpinan. Misal dapat pemimpin yang baik, sekarang kasusnya gini gitu. Ada pemimpin baik tapi tidak populer. Ada pemimpin yang kurang baik tapi populer. Nah ketika demokrasi kita memang basisnya ada popularitas, itu suka nggak nyambung tuh, disconnected gitu loh. Ada decoupling antara kapasitas dengan isi tas. Yang menang isi tas selalu gitu. Nah buat saya rancangan undang-undang pemilu ini perlu kita betul-betul, kami lagi seriusin PKS nih ya, bagaimana presidential threshold turun, termasuk pilkada turunkan 20% itu banyak MBA, merit by accident. Bupati wali kota 67% itu rata-rata wali kota atau bupati berantem sama wakilnya pada putaran periode kedua karena mereka nggak mau nikah kok, tapi karena 20%, coba turunin 4%, turunin 7%, tadi competitiveness-nya tinggi. Kan gini, kalau monopoli kan buruk. Ada satu warung jual beras 10.000, pasti kita beli 10. Kalau ada yang 11 9.000, beli 9, 8.000 beli 8. Yang 10 jual 7. Kompetisi itu baik. Di kita itu tidak membiasakan kompetisi. Sistem pendidikan kita harus dirubah. Jangan biasakan kita. Ini nyuwun sewu, kita tetap harus punya adab. Tidak boleh tidak punya akhlak. Tapi kan boleh nyuwun sewu, Pak, saya punya pendapat yang lain. Ini nggak boleh. Guru can do no wrong, pemimpin can do no wrong, nggak harus kok gitu. Makanya waktu kami yang ngangkat 2019 ganti presiden, ramai sekali. Wah, ini apa nih? Saya bilang enggak kok, ini pendidikan politik kok. Rakyat boleh kok untuk bergerak, menyatakan pendapatnya asal sesuai dengan koridor. Karena itu 13 April saya cut off, nggak boleh lagi ganti presiden. Karena ini hari terakhir kampanye, 14, 15, 16 itu hari tenang, 17 pencoblosan. Kita sudah habis-habisan kok mengajak rakyat untuk rasional. Kalau hasilnya seperti gini, ya Pak Jokowi presiden saya gitu. Makanya kami tidak out of the system. Sesudah ganti presiden gagal, saya majukan hashtag kami oposisi. Yang nggak usah lelah berpolitik dan berdemokrasi karena memang ini jalan panjang. Mudah-mudahan satu saat akan, saya tetap yakin kita akan berubah dan membaik. Begitu. Biasanya partai itu kalau masih menengah dan kecil itu agak idealis biasanya.
Tapi begitu dia jadi the ruling party atau bagian dari the ruling party, mulai itu agak aneh-anehnya muncul. Konsep yang irasional pun didukung gitu. Ya, nanti buktikan aja PKS. Kalau PKS mulai aneh-aneh, kalau udah besar kritik lagi dan turun lagi. Gini, buat saya partai politik itu lahir dari rahim masyarakat. Nyun sewu ya, ketika masyarakat itu tadi ekonominya masih berat, pendidikannya masih berat, budayanya masih berat, lahirlah pemimpin-pemimpin yang keberatan, kebebanan gitu. Tapi kalau tadi, makanya buat saya yang terpenting, pemimpinnya keberatan dan kelas beratnya pemimpinnya itu. Jadinya sekarang justru lebih terbalik ya, keberatan dan lebih terbalik. Makanya buat saya yang terpenting, siapapun yang memimpin segera majukan rakyat. Ekonominya maju, pendidikannya maju, kesehatannya maju, politiknya maju, budayanya maju. Nanti siapapun yang terpilih, gini, seburuk-buruk apapun orang, ketika ada dalam sistem yang baik, dia nggak bisa untuk buruk. Dia akan membaik. Tapi sebaik-baik apapun orang, ada dalam sistem yang buruk, dia cenderung menjadi buruk. Makanya sistem itu yang harus kita perbaiki. Tapi bagi partai pemerintah, Bung, mereka mengatakan kita sudah maju kok, buktinya terpilih kembali untuk periode kedua. Gimana? Kalau iya, wajar ya kalau bab terpilih kembali, walaupun kita melihat kemarin kita melihat Jateng Jatim lah kata kuncinya Pak Jokowi. Di titik itu ya kita harus akui Pak Prabowo tidak efektif kampanye di Jateng Jatim. Tapi di tempat lain kenaikan dari 52 ke 55 itu sebenarnya nggak gede dengan 5 tahun gitu loh. Artinya approval rating Pak Jokowi dengan segala macamnya, nyuwun sewu dengan memilih Kiai Ma'ruf sebagai partnernya, harusnya Pak katakan Pak Mahfud MD, buat saya sebetulnya itu catatan besar buat Pak Jokowi. Tetapi orang udah menang, wajar menang. Buat saya wajar. Tapi ke selanjutnya jangan baper, ayo kita kontrol pemerintah. Karena itu PKS nggak baper, kita tetap jadi oposisi. Jadi kemarin menangnya wajar tuh Bung ya? Ya, saya di Komisi 2. Wajar menang atau menangnya wajar? Ya mau di gimana pun menang buat saya. Dan melalui MK diputuskan menang, ada KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada MK, semua sudah dilalui ya. Selamat Pak Jokowi menang. Bahwa kemenangannya itu ada catatan. Kayaknya beban banget ngomongnya tadi, sambil mikir. Enggak sih, ya udah menang ya monggo gitu lah. Karena itu kami nggak tertarik untuk bergabung, kita oposisi aja, tegas. Dari awal kita teriaknya oposisi, istiqomah dari atas ke bawah. Bung, ini partai di Indonesia ini, mau besar mau kecil, hobi sekali itu beranak, ya, gitu ya. PDIP beranak dulu, ya, dengan apa? PDP kalau nggak salah ya, Partai Demokrasi Perjuangan. Kemudian Golkar beranak dengan PKP, bahkan beranak juga dengan Hanura, tapi PKP lah paling enggak. Ini PKS beranak juga dengan Gelora ya, gelombang rakyat Indonesia, Gelora Indonesia. Saya bilang sama Fahri Hamzah, kenapa enggak Gelora Senayan saja? Gelora Senayan itu gelombang rakyat Indonesia senantiasa melayani, jadi Gelora Senayan. Jadi PKS pun sebagai partai dakwah tidak menunjukkan contoh yang baik juga. Ternyata elit pecah bikin partai baru juga, sama aja. Bahkan pihak sana mengatakan habis partainya nggak demokratis sih. Nah, bagaimana coba? Ya, saya sih melihat wajar ya. Wajarnya gini. Ketika dalam satu organisasi ada beragam pikiran, ada beragam keinginan, ketika ternyata tidak terakomodasi, kemudian dia ingin membuat sesuatu yang baru, ya negara demokratis boleh kok. Islam juga membolehkan kok, artinya ketika berbeda pendapat, tapi kalau kami di PKS ya kita kan punya prinsip sami'na wa ata'na, ya sudah, tiada memutuskan, pimpinan memutuskan, kita siap. Oh, karena pendapat berbeda, tapi pendapatan juga itu bisa berbeda lagi masalahnya. Bung, kalau saya misalnya melihat secara umum ya, menyandang sebagai anggota DPR dari partai dakwah seperti PKS itu jauh lebih berat dibandingkan
partai-partai lain ya, yang katakanlah sokol partai yang nggak ada embel-embel dakwanya, pokoknya ya apalah ya embel-embelnya gitu. Bung merasakan di pergaulan DPR itu oke-oke saja, dikucilkan, atau sudah mulai menikmati juga seperti rekan-rekan DPR yang lainnya? Enggak semua anggota DPR jelek kok, banyak yang bagus. Teman-teman PDIP banyak yang bagus, Golkar banyak yang bagus, Nasdem kita banyak, insya Allah. Dan alhamdulillah sih di beberapa tempat kami tidak dikucilkan, justru menjadi game changer ya, termasuk yang kontributif, memberi masukan. Walaupun katakan kita oposisi, tapi mereka menghargai karena PKS bukan oposisi yang asbun, asal bunyi atau asbet, asal beda, tapi kita punya data, fakta, kalau kita menyampaikan pandangan fraksi, lengkap sekali, runut sekali. Jadi buat saya, baik kok, ke negeri ini membaik kok. Kita boleh berbeda pendapat dan dibolehkan dalam perbedaan pendapat selama kita punya data dan analisa yang jelas. Dan buat pemerintah juga baik kok, kritik itu kan sebetulnya vitamin ya. Kalau pemerintah nggak ada kritik, nanti justru terjerumus kepada tirani dan itu berbahaya buat negeri kita. Jadi PKS dan sekarang, baik. Dan sekarang belum terjerumus ya? Pemerintah? Iya, belum ya? Ya, Perpu Corona terjerumus ya karena ada pasal 27-nya yang memberikan imunitas. Perpu Corona juga terjerumus karena hak budgetnya diambil. Perpu Corona juga banyak catatannya. Perpu Omnibus Law ini banyak terjerumus. HIP juga, walaupun tidak dari pemerintah, tapi dari DPR, tapi dari fraksi penguasa banyak terjerumus. Tapi kan gini, kakinya tuh kayak 1000 kaki. Misal gini, pemerintah tuh kayak binatang punya 1000 kaki, yang terjerumus baru 5, gitu. Sisanya belum. Yang belum kita dukung, yang terjerumus kita ingatkan. Yang terjerumus bukannya dipotong kakinya, enggak ya, diingatkan ya. PKS juga nggak punya kemampuan motong kan, cuma 8%. Kalau voting kita 81 terus gitu kan. Gitu. Tapi tetap PKS nggak baper dan nggak sedih. Oke, pokoknya terus. Karena gini, buat PKS, kami itu gini, tugas kita itu beramal. Hasil itu hak prerogatifnya Allah. Jadi PKS nggak pernah patah arang karena fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, gitu. Kita beramal aja. Dan kami yakin kok masyarakat kian cerdas kok, kian lihat 1, 2, 3. Kalau dulu katakan banyak politik uang ya, amplop, ke depan masyarakat akan lebih banyak politik karya dan gagasan. PKS siap insya Allah. Iya, tapi kesannya kalau saya baca WhatsApp ya, Twitter gitu ya, itu banyak sekali yang benci PKS itu ya. Antara benci, rindunya sedikit ya, bencinya itu biasanya karena nggak tahu ya kenapa, karena mengucapkan kebenaran atau PKS kritis atau bagaimana, Bung? Iya, atau nanti mereka takut kalau PKS berkuasa semua dilarang ya. Untung ada corona, jadi semua terlarang dengan sendirinya. Kalau gimana, Bung? saya ini tantangan, PKS harus mampu lebih menjelaskan dirinya sebagai partai yang punya karya, punya gagasan, punya sistem, punya tawaran bagaimana mengelola negara, kemudian punya praktek, mungkin gubernur dan bupati wali kota PKS bisa menunjukkan kita city on the hill, kita sukses. Kalau dengan karya gagasan akan lahir, saya tetap yakin gini kok, misal gini, tetap ada kurva normal ya, kan kayak hater segala macem. Pasti yang ekstrim kiri kanan, yang benci banget itu 20%, yang cinta banget 20%. 60%-nya rasional kok. Yang benci banget, suka banget ini biasanya nggak rasional. Kalau yang benci banget, apapun salah. Yang suka banget, apapun betul. Dan dua-duanya nggak baik gitu. Yang baik, yang 60% kurva normal. Dan tugas kita jangan terganggu sama yang 20%. Yang 60% ini kita edukasi, lama-kelamaan semua ke tengah. Ketika makin ke tengah, nah untuk ke tengah itu dia perlu tadi $7.000, dia perlu pendidikan berkualitas, punya kesehatan yang terjangkau, punya pekerjaan, dia sudah hierarki Maslow-nya sudah selesai, kami sudah bisa sehingga dia bisa rasional dalam berpolitik, dan saya tetap yakin kok pelan-pelan kita naik ke sana. Dan wajar kok PKS kalau makin banyak yang benci, ya tugas PKS untuk membuat bencinya jadi rindu. Oke. Bung, terakhir Bung ya, saya inginkan mungkin Bung Mardhani mengungkapkan 5 hal ya, 5 saja, nggak usah banyak-banyak, untuk Indonesia yang lebih baik. Terserah mau apa aja, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Ya, jadi saya challenge saat ini juga mikir.
Dan biasanya itu kan menggambarkan obsesi seseorang, ya, obsesi partai orang. Apa sih sebenarnya yang dia inginkan kondisi negara ini ke depan? Satu apa, Bu? Satu, kita punya pemimpin berkapasitas dan berintegritas. Karena tadi dapat presiden yang punya kapasitas, punya integritas. Gini, sistem tuh lama, tapi orang tuh cepat. Itulah. Makanya di perusahaan-perusahaan pembajakan manajer itu sangat biasa. Lihat Liga Inggris gitu kan. Ketika ganti tadinya Mourinho ganti Jurgen Klopp, ataupun ketika tadinya diganti Lampard, tiba-tiba Chelsea jadi bagus. Nah, jadi pemimpin. Karena itu nyun sewu semuanya, sistemnya, masyarakatnya, pastikan bisa memilih. Makanya itu target kami turunin presidential threshold sehingga orang lebih berani. Kalau ada lebih 3, 4, 5 jauh lebih baik ketimbang 2. Untung tadi Bung bilang turuni presidensial threshold ya. Hampir saya tadi kaget loh. Gimana ini? Bisa makar nanti dianggap channel ini. Nggak ada, kita mau turunnya 2024 nanti. Okay. Dalam pemilu gitu. Itu turun sendirinya kan, tidak 3 periode. Oke, itu pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, kita punya tim ekonomi yang betul-betul bisa bekerja mewujudkan 7.000 US dollar pendapatan per kapita kita dalam 5 tahun ke depan. Bisa. Ya. Mulai dari bagaimana menata pertanian kita, ya, bagaimana menata UMKM kita, bagaimana menyediakan. Sekarang ini Indonesia cost of energy kita tinggi sekali. Vietnam cuma 1.300 per kWh. Malaysia 1.410, kita 1.470 per kWh. Kenapa? Padahal kita punya semuanya. Tadi karena belum lagi cost of transportation, cost of logistik, Nah, jadi tim ekonomi. Saya masih apresiasi Bu Sri Mulyani dengan segala halnya bekerja keras. Dulu Kadin minta 1.600 nih buat recovery COVID-19. Bu Sri Mulyani kemarin sebenarnya udah bagus 405 triliun ya, tapi belakangan naik 667 triliun. Nah, buat saya ini perlu dicatat juga. Jadi ekonomi yang kedua. Oke, yang ketiga, Bung. Pendidikan. Nadiem nih punya usulan bagus sebetulnya, kampus merdeka belajar. Tinggal pastikan kita memberikan, misal gini, 5 aja mata pelajaran utama. Sastra ini penting karena melembutkan, membuat imajinasi, membuat orang bisa suka baca gitu. Di Amerika tuh per paragraf tulisan Hemingway, tulisannya Tom Sawyer, itu betul-betul didalami. Sastra. Kita perlu sastra. Yang kedua, matematika. Tentu matematiknya bukan matematik yang dalam tanda kutip keberatan ya, tapi yang memang bisa membuat anak-anak kita tuh matematika dasar lah gitu. Yang ketiga dalam pandangan saya tadi sistem pendidikan yang being bukan knowing gitu, bukan kebanyakan dicecali. Makanya 5 dari SD, SMP, SMA nggak perlu banyak-banyak kok. Bahkan saya punya ide yang itu, SD 4 tahun, SMP, SMA 3 tahun, kuliah 3 tahun, total udah kita betul-betul, apalagi sekarang nih dengan COVID-19, ternyata banyak hal bisa didelegasikan. Ketika kumpul itu bukannya guru nerangin tapi kolaboratif. Bahkan bahasanya setiap anak sebelum masuk kelas sudah dikasih kuis. Kalau dia bisa jawab 6 dari 10, fingerprintnya membuat dia bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, nggak bisa. Anda nggak layak belajar karena nggak nyiapin diri. Nah, pendidikan yang membebaskan, pendidikan yang menginspirasi, itu poin 3. Oke, yang keempat, Bung? Yang keempat, merapikan sistem politik kita. Kita ini presiden kemana, gubernur kemana, bupati wali kota, sampai kepala desa, mensana in corpore sano bahasanya. Lo ke sana, gue ke sono gitu. Padahal negara kita negara kesatuan. Mestinya apa yang presiden sampai ke bawah. Zaman Soeharto bagus, tapi kan tidak ada demokrasi. Zaman sekarang mestinya betul-betul, nih kayak sekarang nih, kepala desa melalui pemilihan. Bung Refli tahu, kos untuk menang kepala desa ya jadi kayak politisi lagi. Di level bawah sudah ada perilaku korup, ya berantakan. Masyarakat dana desa jadi berantakan gitu. Transfer dana dari pusat. Bukannya Komisi 2 dulu membangga-banggakan undang-undang desa, Bung?
Saya ingat tuh ketua pansusnya itu Budiman apa? Iya, Budiman Sujatmiko. sama kita juga bangga Komisi 9 dengan Undang-Undang BPJS, tapi apa yang terjadi? Bleeding, malah memberatkan masyarakat, janda nggak punya apa, nggak bayar ditangkap. Jadi niat baik harus dengan cara yang baik. Nah ini catatan. Nggak kenapa lah, BPJS kita perbaiki, pemilu perbaiki. Pokoknya yang jangan baper, yang penting maju terus. Oke, yang kelima, Bung. Yang kelima ya, tetap harus jadi masyarakat yang religius. Nggak boleh ada undang-undang PKI, tetap hapus lah. Nggak boleh ada PKI, walaupun buat saya PKI mana lagi sebetulnya ya. Tetapi hedonisme, ya kemudian tadi uang yang masuk tidak jelas, harus punya etika. Ini uang dari mana nih? Lebih baik, lebih jelas kok, lebih berkah. Dengan agama yang kuat, urusan personal, urusan sendiri. Tapi bagaimana diformulasikan agama itu menjadi etika moral yang kuat. Gubernur berapa sih penghasilannya? Gubernur nggak boleh loh buat pertemuan partai di kantornya gitu loh. Nggak boleh loh di jam kerja harus begini. Betul-betul etika itu dijalankan. Mudah-mudahan kita ketemu sistem yang baik. Kira-kira lima itu butuh berapa tahun, Bung? Kalau punya pemimpin yang baik, poin nomor 1 pemimpin 5 tahun kelar kok. Jadi Umar bin Abdul Aziz cuma 2,5 tahun kelar kok, nggak ada lagi yang tangan di bawah, tangan di atas. Jadi belum bisa. Karena tadi kan Bung mengatakan bahasanya kalau mempunyai pemimpin yang baik. Kalau itu kan artinya prakondisi atau conditional. Suatu keadaan ya, yang belum kita capai, belum kita dapatkan. Sebetulnya kalau Pak Jokowi dengerin channelnya Refli, kemudian Refli diundang, saya diundang, kita kasih tahu Pak Jokowi, bisa tuh insya Allah. Biasanya kalau yang tidak sepaham dengan pemerintah nggak diundang, Bung, biasanya. Ya justru kalau mau maju, dengarkan yang tidak sepaham, biar tidak ABS gitu. Itu kan kalau kita berbicara politik rasional, ya kan? Kalau tidak rasional kan susah, Bung. Kalau sudah tidak suka duluan, biasanya kan tidak akan didengarkan. Saya mau mendengarkan Bung Mardhani karena saya masih percaya gitu. Tapi pasti banyak orang mengatakan jangan nanti kita kena wabah HTI, kena wabah kadrun, celana cingkrang, nanti kita disuruh macam-macam gitu. Ya itulah pentingnya kita semua menganggap semua anak bangsa ini pada dasarnya baik ya. Karena itu komunikasi dan silaturahim harus. Saya ingat tahun 2015 saya diajak Pak Soebul Iman ketemu Pak Jokowi. Waktu Pak Jokowi pertama kali ketemu, beliau kan Oktober ya dilantik, Januari atau Februari, 5 orang, Pak Soebul Iman, Pak Muzamil, saya termasuk yang diajak. Yang dikatakan Pak Soebul Iman kepada Pak Jokowi ketika pertama kali kita ketemu, nyuwun sewu Pak Jokowi, kami tetap di luar pemerintahan. Kita akan dukung kalau programnya bagus, kita akan kritik kalau programnya buruk. Nah, Pak Jokowi bagus. Bahkan salam buat Mas Sugeng, Ketua DPD PKS Solo. Mas Sugeng peselamat. Karena dulu Pak Jokowi periode kedua didukung sama PKS. Dan sama kayak sekarang pun, kita diundang. Monggo Pak Jokowi, kita akan datang, Pak Jokowi presiden kita kok. Tapi sesudah penetapan kabinet, sudah Pak Jokowi dilantik, biar nanti tetap Pak Jokowi kami, nyuwun sewu, kami oposisi. Tapi kami akan dukung program Pak Jokowi yang bagus. Yang salah, yang kurang ya kita akan kritik secara konstruktif dan solutif. Bung, terakhir sekali. Menurut Anda kalau kita bicara mengenai apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, mana yang menurut Anda paling baik dalam penilaian Anda? Baik itu dari 2014 ya. Dan mana yang paling buruk? Yang baiknya kalau saya ngelihat Pak Jokowi bekerja keras. Setiap hari selalu ada di mana-mana. Melakukan banyak hal. Yang buruknya kerja kerasnya itu tidak sistematis, tidak prioritas. Bahkan dalam beberapa hal secara etis salah. Gitu. Ya, jadi hasilnya going to nowhere. Jadi niat baik tadi tidak cukup menurut Bung Mardhani ya? Gitu. Jadi niat baik pun tidak cukup ya, hanya niat baik. Ya saya lebih setuju gini, ada dua jenis ciptaan. Pertama ciptaan pikiran, kedua ciptaan amal. Pak Jokowi kalau bab amal, saya tetap angkat tangan. Waktu kami ketemu tuh kerja Pak Jokowi, nah, gini, dia cerita nih Pak Jokowi, waktu 2015. Dia datang ke Kalimantan Selatan, Kalteng kalau nggak salah, ada kebakaran hutan. Tapi kok kayaknya begini ya, gitu. Semuanya well planned, well set up, gitu. Pulang Jakarta, datang lagi, bener nggak ada yang dikerjain, gitu. Saya tanya,
itu yang punya ide balik lagi siapa Pak Jokowi? Saya. Oh keren tuh kalau Pak Soebul Iman selalu bilang gini, you get what you inspect, not what you expect. Gitu loh. Inspeksi, dan Pak Jokowi kuat, inspeksi kuat. Tinggal harusnya di backup tadi, kerangkanya, etikanya, logikanya. Gitu. Udah balik lagi dia. Ya kalau baik begitu kenapa PKS nggak mau ikut dalam pemerintah atau nggak diajak ya, pertanyaan yang awalnya. Nanti bisa tanya Pak Jokowi. Okay. Tapi gini, karena kalau nggak ikut karena kita memilih kok. Kalau diajak, nggak diajak ya nggak kenapa. Kita tetap pengen di luar. Kalau diajak juga kita katakan kita di luar untuk kebaikan demokrasi kita. Kasihan sekali masyarakat. Dan sekarang kan banyak yang patah hati nih 02 gitu. Ketika ternyata yang dulu dukung Pak Prabowo justru malah kalau kayak gini ngapain ada pemilu? Karena nggak kenapa. Maju aja terus, PKS siap kok untuk terus siap beroposisi. Oke, mudah-mudahan kita mendapatkan hal yang lebih baik di masa depan, Bung ya. Dan yang paling penting, terima kasih banyak sudah mau dicecar di channel Refli Harun. Salam buat teman-teman, siapapun sukses selalu. berat itu. Kasih. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun juga. Ya itu tadi Sobat RH sekalian, dicecar dengan Mardhani Alisera, banyak yang kami obrolkan dan mudah-mudahan Sobat RH berkenan. Baik itu haters maupun lovers, bagi channel ini tetap Sobat RH. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.